Hari ini masak sesuai request Nyonya. Ini atas saran dari anak perempuannya Nyonya. Karena kita dibelikan yang namanya kecambah kacang kedelai. Yang ditumis sama daging sapi. Huk ya, cukup 1 lembar. Nah, sekarang sore hari ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayo, semangat. Nah, ini ceritanya kita dibeliin kecambah kedelai dari anaknya mbokku yang perempuan. Karena sekarang kita masih ada di kondisi isoman, isolasi mandiri. Di rumah cuma sama Nyonya. Jadi anaknya nggak pulang, kita makan berdua teman-teman. Aku cuma sama mbokku. Jadi kita cuma masak 1 menu. Nah, bumbunya gampang banget ya. Ono bawang putih. Ini bumbunya ya, bawang putih, godong bawang sama cabai sama daging. Nah, bumbunya masuk ya teman-teman. Nah, bismillah. Nah, asap harus nyala ya. Ini kecap brand Jepang punya, masuk. Seke micin. Seke. Nah, tambahin air. Nah, saking lamanya ditaruh kulkas ya, kira-kira tuh 5 harian ditaruh kulkas. Jadi ini warnanya seperti ini teman-teman, tadi hijau. Ora cantik. Karena tenggorokan kita kan pada sakit ya, jadi aku masaknya sedikit agak empuk, jadi aku tambahin air. Kalau misalkan kita sehat, kerekut-kerekut jangan ditambahi air, lebih enak. Nah, ini mau tak masukin.
Jadi ini seperti ini ya. Nah, cambah kedelai yang ditumis sama daging sapi. Sederhana ya. Seperti ini. Nah, jadi saya masak sesuai request nyonyaku ya. Aku cuman masak satu menu. Nyonyaku hari ini masih ada bubur, masih ada kuah tadi siang, tinggal aku panasi. Gampang banget. Mbokku juga masih punya non halal. Kau isi饭蛋蛋。好了。对了。OK。这个豆芽菜放太久，回来它的颜色变绿色的。哎呦，变绿色了。绿色。变绿色会不会坏掉？不会lah. Seperti ini ya, gampang banget. Nah, ini kuah ibuku. 这个太太的汤，太太有没有吃薏仁？以后不要做薏仁，以后不要做薏仁。不要煮啊。怕对对，是会怕。Nah, aku ya hari ini kayak yang tersirat di pikiran aku. Kita jangan mengandalkan orang lain dalam hidup kita. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tidak usah terlalu banyak berharap sama orang. Kayak ibaratnya orang itu mencintai kita, orang itu mengharapkan kita apa-apa. Kita nggak ada yang tahu loh. Di depan kita orang itu baik banget, di belakang kita orang itu seperti apa. Di depan kita orang itu menjelekkan orang lain, di belakang kita orang itu menjelekkan kita. Allah, itu hal yang biasa, orang kaget. Sakarep ya wis benai lah. Teman yang sesungguhnya adalah teman yang ibaratnya ada di kala suka dan ada di kala duka. Seperti itu. Kan? 太太吃饱了啊？再吃一点点而已。你这样不用炒是好的。这个放明天也不好吃。Nah, seperti ini. Dia itu teman aku, tapi udah aku anggap kayak adikku sendiri. Dia itu teman aku, tapi udah aku anggap kayak kakakku sendiri. Preketek. Gue mah nggak percaya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sama saudara sendiri aja kadang kita nggak akur, apalagi cuman saudara yang ketemu gede. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, asinnya pas, nggak ada pedas sama sekali, kata nyonya pedas. Jangan mengandalkan orang lain dalam hidup kita. Kita mengandalkan diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala.
Rasanya kerekut-kerekut, gurih. Cabenya 2, agak pedas dikit. Aku mau makan godong telo. Makan godong telo tanpa bumbu ini ya apa ini? Rasanya cuman asin. Rasanya bener-bener godong telo. Ini mau tak makan semua ya. Nah, ini tuh bagian aku ya, karena mbokku tenggorokannya sakit. Itu pedes katanya. Embe, embe. Jangan berharap ke manusia ya. Ketika kita berbuat baik sama orang, nggak usah berharap orang itu bakalan berbuat baik ke kita. Kita berharap ke Gusti Allah ya. Gusti Allah sing bales kayak gitu. Jangan pernah berharap ke manusia karena itu hanya akan mengecewakan ya. Oh. Yuk, kamu nggak bisa pakai sumpit yuk. Emang aku raiso ya. Aku nggak pernah bilang kalau aku bisa pakai sumpit.
Cekok toya cewek jen pucuan. Dihabisin ya. Semuanya habis kayak gini. Alhamdulillah hari ini sayurnya tercukupi ya. Terkadang cobaan ini tuh mengajarkan kita, mengajarkan kita ini loh yuk, orang ini seperti ini loh yuk, orang ini seperti ini loh yuk, kayak gitu. Jadi cobaan ini tuh adalah hikmah, ada hikmahnya. Karena sekarang basah ya, basah itu susah disumpit. Daging sapinya tuh kerasa banget, enak, wangi. Terus ada rasa manis, asin, gurihnya pas banget. Enak banget. Terus minyak-minyak sama air-airnya tuh enak banget. Niatnya masakin majikan malah dintekno dhewe sama pembantunya. Lah majikanku makanannya oke kok. Karena beliau kurang suka. Nah, saya itu minum air putih itu banyak banget ya. Satu hari itu berapa liter, nggak terhitung. Semoga kedepannya ya sehat lah. Bismillah. Oh, kalau kita minum air hangat kayak gini, ini tuh hangat agak cenderung panas. Jadi kayak rasanya tuh kayak yang gimana ya, lewatnya itu permisi kayak menghangatkan gitu loh, kayak yang gimana, kalau kita minum air es itu kurang nyaman, nggak enak. Air dingin biasa ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah atas minuman ini ya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi nyonyaku kelar mandi ya. Jadi aku tolongin nyonyaku mandi sama keramas. Soalnya kenapa? Soalnya tidak pufang pien ya. Biasanya nyonyaku itu nyalon. Terus sekarang karena kita di masa isolasi mandiri. Nah, jadi kita harus bantuin.
Aduh. Nah, sekarang itu aku ada di masa atau di titik kayak gini. Mau orang benci kayak aku kayak gimana, mau majikan aku marahin aku kayak gimana, mau majikan aku ibaratnya kadang kalau emosi aku jadi pelampiasane. Aku ora apa-apa ya teman-teman ya. Aku pokoknya mencintai majikan aku, ibaratnya tak anggap majikan aku itu ibaratnya kayak mbahku dhewe ya ora. Kayak wong tuaku dhewe ya ora. Wong aku ki malah karo wong tuaku ki gak setakut itu. Ibaratnya ngelihat orang tua itu kita nggak takut. Kalau kita ngelihat majikan kan kita takut, kita sungkan karena kita dibayar ya. Tapi aku ya bersyukur banget, alhamdulillah lah. Walaupun beliau itu orang minta didusi, yo tak dusi teman-teman. Karena aku tuh kasihan. Toh di sini kerjaanku sekarang itu cuman sama nyonya. Jadi aku tuh memberikan hatiku untuknya kayak gitu loh. Ibaratnya kurang apa, yo tak turuti. Soalnya aku tuh kasihan teman-teman. Soalnya anak-anaknya nggak mungkin memberikan kasih sayang itu nggak mungkin. Karena aku dibayar, ini adalah tanggung jawab aku. Dan aku melakukan semuanya itu pakai hati teman-teman. Aku tuh kayak gini loh, kita kerja ya sambil ngibadah. Jadi ya gimana? Aku nggak berharap kalau misalkan majikan itu bakalan baik sama aku, tidak berharap. Tapi aku berharap Gusti Allah mboten sari kayak gitulah. Nah, aku mau gosok gigi kalau jam segini, habis makan gosok gigi. Yuk, cara gosok gigimu salah yuk. Nah, aku gosok gigi mah ora enek cara-cara nih teman-teman. Pokoknya osrok kayak gitu ae. Aku ora enek coro-coro, aja ditiru. Aku yo gak pengen aku gosok gigi ditiru, gak usah. Yang penting gosok gigi. Carane manganmu salah yuk. Mangan itu sepenting diuntal teman-teman, diuntal teko weteng. Nah, aku tuh gak ono cara-cara mangan terus dikunyah sampai 32 kali tuh ora ono teman-teman. Aja mbok tiru, sesat aku iki. Ini yuk kamu pakai cuci mukanya pakai apa yuk? Pakai J-Glow. Dia tuh nggak perih di mata, itu keren banget nggak sih? Keren. Nah, hidup itu adalah bagaimana kita terus belajar dan terus berkembang menjadi lebih baik. Itu nggak ada yang namanya hidup itu kita wes stuck di situ, kita baik, kita nggak belajar, itu nggak ada. Hidup itu kita terus belajar. Sekarang aku tuh belajar di fase yang kayak mau orang kayak gimana sama kita, tapi kita ibaratnya orang nggak baik sama kita, kita harus membalas baik sama orang itu. Kalau misalkan orang kurang baik sama kita, terus kita membalasnya kurang baik sama orang itu, berarti kita sama saja dengan orang itu, sama dengan. Yuk, awakmu ngomong apa toh? Yuk, aku lu yo ora mudeng. Hah?
Jadi setiap aku nganggur, jadi setiap aku duduk kayak gitu, sekarang itu gencar-gencarnya itu minum air anget. Tiap hari minum air dengan harapan kalau menurut dokter kita minum air putih banyak itu kita akan mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita, ngedetox ibaratnya kayak gitu. Jadi katanya kalau penyakit copit-copit ini bisa keluar dari tubuh kita, dibersihkan seperti itu. Percaya apa ora? Ya percaya ya. Karena air putih ini dari Gusti Allah. Ibaratnya ya kita hidup, kita harus minum yang alami, bukan Cencunaija, bukan susu, bukan sirup-sirup, itu bukan teman-teman. Ya wes kayak ngono lah. Kamu ngomong apa toh yuk? Aku ya ora ngerti ngomong apa, ya mohon maaf. Nah, aku kalau malam-malam ini biasanya nyopo ya setelah ini ya. Kamu pakai krim apa yuk? Nah, aku nggak pakai serum ya, karena serumnya wes habis, tapi tonernya masih banyak banget. Nah, jadi aku pakai ini panas banget ya. Kipasnya belum tak nyalain, karena kipas nyala video berisik banget. Nah, bismillah. Nah, ini toner ini awet banget ya. Jadi gimana ya? Ininya masih, itunya wis habis. Bau nggak sih? Nggak bau. Terus ini aku pakai krim malam ini jarang banget ya. 2 hari sekali atau 3 hari sekali kayak gitu. Soalnya kalau setiap hari itu muka aku ini gimana ya? Panas. Nah, kita coreng-coreng kayak gini. Oreng-oreng, segini dikit aja oke. Larang. Aku nggak tahu, aku pengen itu pakai krim yang satu krim bisa untuk siang, bisa untuk malam, tapi bisa putih kayak gitu loh. Opo kuwi? Aku ya ora ngerti. Ini sebenarnya aku ingin mencoba ke MS Glow ya. Ini aku pengen nyoba ya. Nah, videonya ya kayak gini. Aku ngomong di video ini nggak ada niat menyindir si A, menyindir si B, itu nggak ada ya. Ini yang memang yang terjadi di dalam hidup aku. Kita sebagai wanita harus menjadi wanita independen, bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus mandiri, tidak usah menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Ke teman kita, ke pacar kita, ke paijo, atau ke orang tua kita, bahkan nggak usah. Bahagia itu berasal dari kita sendiri. Ketika kita memilih bahagia, ya kita bahagia. Tersenyum, ya kita tersenyum. Kayak gitu. Ketika kita bahagia, ketika kita tersenyum, hormon yang ada, endorfin yang ada di tubuh kita itu akan keluar. Nah, seperti itu. Ngomong apa toh yuk, aku ya ora paham. Ya wis lah. Videonya segini aja. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, bye-bye. Nanti pasti ada yang nanya, yuk ora sholat yuk. Nah, aku halangan. Yuk kok diomong-omong atau yuk. Nanti pasti ada yang nanya, yuk nyonyamu mandi kok orang mbok bikin video lah. Kalau sampai nyonyaku mandi terus tak bikin video, aku dipetet sama gaweanku yo. Anaknya mesti yo ngamuk-ngamuk yo ora. Jadi ada konten itu yang bisa dipublik, ada konten yang nggak bisa dipublik, seperti itu. Yo wes lah. Sarangnya.